Cerita Suami yang Setia. Eh, Permisi Nona, aku membawakan jamu pesanan Anda. Jamu? Jamu apa yang kau bawa? Coba kau lihat. Hah? Loh, kok hilang? Kemana jamunya ini? Perasaan sudah saya taruh di wadah ini loh Nona. Kok hilang ya? Pasti diambil sama kucing tetangga. Sejak kapan kucing minum jamu? Kurasa kau yang membutuhkan jamu agar kau tidak pikun. Alah, nanti dulu masalah jamunya Nona. Gampang, bisa saya ambilkan lagi di dapur. Ada yang ingin saya tanyakan sama Nona. Nona, hari ini sudah genap 100 orang pria yang Nona tolak. Eh, Maaf Nona, apakah Nona tidak ingin menikah? Eh, Jika Nona tidak ingin menikah, bagaimana biarkan saya saja yang menikahi pria-pria tampan dan kaya itu, Nona? Saya sudah bosan jadi babu. Aduh, saya salah ngomong. Maksud saya, eh, begitu banyak pria tampan dan kaya yang rela mengantri untuk melamar Nona. Mengapa tidak ada satupun yang membuat Nona jatuh hati pada mereka? Hah, baru 100 pria saja. Aku belum bertemu dengan seorang pria yang pantas untuk menjadi suamiku. Tunggu saja, siapa tahu orang ke-101 akan cocok untukku. Nona kan masih muda. Masa muda itu sangat singkat, Nona. Jika menunggu terus, Nona akan menua. Mau sampai kapan Nona begini terus? Apa? Lancang mulutmu itu ya? Berani-beraninya mengataiku tua? Mohon maaf, Nona. Saya tidak berani lancang. Saya hanya mengkhawatirkan Nona. Mohon maaf atas kelancangan saya, Nona. Sudah sana, keluar. Kau membuat suasana hatiku rusak. Baik, Nona. Setiap hari, ada puluhan orang yang mengantri untuk melamarku. Dan ada 10.000 yang masih menungguku. Aku masih jauh dari usia tua. Suamiku, istirahat dulu. Ini sudah siang. Sebentar lagi akan selesai sih. Tapi ya sudahlah, kita istirahat dulu ya. Aku membawakan kue kesukaanmu, kue durian. Berhentilah untuk istirahat. Ayo, kita makan sama-sama. Ayo dimakan kuenya. Baru saja selesai dimasak. Masih hangat loh. Enak jika langsung dimakan. Wah, kue buatanmu selalu yang terbaik. Wangi duriannya menggugah selera. Terbuat dari susu sapi yang segar dan tepungnya kau buat sendiri kan? Ah, kau pintar sekali memuji. Memang benar kok, aku tidak bohong. Oh iya istriku, kemarin ada seorang saudagar kaya yang datang menemuiku. Dia menawarkan pekerjaan untukku di rumahnya sebagai pemotong kayu dan penjaga kebunnya. Bagaimana menurutmu? Selama ini, semenjak kita menikah, kurasa hasil berkebun kita tidak cukup untuk membahagiakanmu. Tidak, siapa bilang aku tidak bahagia? Apakah aku pernah mengeluh padamu atau kau pernah melihat wajahku murung? Justru aku sangat bersyukur karena kau adalah suami yang bertanggung jawab. Musim kali ini tidak baik. Hujan terus-menerus hingga banyak hasil kebun kita yang busuk dan gagal panen. Jika kita bergantung pada kebun ini, kita bisa kelaparan. Kalau aku bekerja di rumah saudagar kaya itu, ku dengar-dengar mereka membayar dengan gaji yang cukup besar. Tapi aku ragu, apalagi perjalanannya cukup jauh. Aku takut kau jatuh sakit. Dan tanpamu di sini, aku khawatir dan tidak tenang. Tenang saja, jika aku sudah mengumpulkan uang yang banyak, aku pasti akan secepatnya kembali, lalu kita bisa menikmati hidup di kampung ini. Aku janji. Ah, baiklah suamiku.
Jika tekadmu sudah bulat, aku izinkan kau pergi. Berhati-hatilah di jalan, suamiku. Aku sudah menyiapkan kue yang kamu suka, kue durian. Makanlah jika kau lapar di perjalanan. Semoga kue durian ini suatu saat bisa mengingatkanmu untuk kembali pulang. Jaga kesehatanmu juga ya, suamiku. Iya, istriku yang baik. Aku berangkat sekarang ya. Oh, akhirnya kau datang juga anak muda. Aku kira kau tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Kau adalah orang yang terkenal baik, jujur, dan pekerja keras di kampungmu. Tepat sekali jika kau ambil pekerjaan ini. Aku membutuhkan pekerja yang dapat dipercaya sepertimu. Iya, Tuan. Tuan adalah orang yang baik. Aku tidak berani menolak tawaran pekerjaan dari Tuan. Hahaha. Tenang saja, tidak perlu khawatir dengan gaji. Kau akan mendapatkan gaji yang besar di sini jika kau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kau boleh makan yang banyak sesukamu di sini. Iya, terima kasih Tuan. Aku akan bekerja dengan rajin. Kalau begitu, mulailah bekerja. Akan ada orang yang akan membimbingmu. Jangan sungkan. Hah? Siapa pemuda itu? Aku belum pernah melihat wajahnya di rumah ini sebelumnya. Oh, pemuda itu, dia bekerja baru di sini sebagai pemotong kayu dan penjaga kebun teh Tuan. Baru hari ini dia mulai bekerja loh, Nona. Oh, begitu. Ada apa, Nona? Biasanya Nona tidak peduli dengan kehadiran pekerja baru di rumah ini. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya saja. Coba kau ceritakan lebih banyak lagi tentangnya. Pemuda itu memang tampan sih. Setauku, dia seorang pekerja yang terkenal sangat rajin di kampungnya. Makanya Tuan mempekerjakannya di sini. Oh, siapa namanya? Aku tidak tahu, Nona. Apakah perlu ditanyakan? Ah, tidak usah. Aku lapar. Siapkan makanan untukku sekarang juga. Baik, Nona. Menarik sekali. Aku tidak pernah begitu terkesima seperti ini melihat pria pada pandangan pertama. Padahal aku belum mengenalnya dengan baik. Sepertinya dialah orang yang ke-101 itu. Nona Yesa, kenapa hanya diam saja? Makanannya tidak dimakan. Aku sudah kenyang. Aku tidak mau makan lagi. Tapi Nona belum menyentuh sedikit pun makanannya. Untukmu saja. Aku tidak lapar. Bawa saja semuanya ke rumahmu untuk anakmu. Yang betul ini, Nona. Wah, tumben sekali Nona Yesa. Berbaik hati seperti ini memberikan semua makanannya untukku. Kenapa ya? Jangan-jangan Nona Yesa sedang jatuh cinta. Tapi jatuh cinta dengan siapa? Masa sama pemuda kampung itu? Apa kata Tuan nanti? Kau terlihat muda, tampan, dan sehat. Selain itu, kau adalah pria yang terkenal jujur, sopan, rajin, dan pekerja keras. Lalu, apalagi kelebihanmu yang belum aku ketahui? Nona Yesa? Aku juga tidak tahu, Nona. Aku hanya pria kampung yang kotor dan bodoh. Oh, jadi selain itu, kau juga tidak suka membangga-banggakan diri sendiri ya? Bagus. Kalau boleh tahu, siapa namamu wahai pemuda tampan? Namaku Ramsey. Ramsi, apakah kau ada waktu senggang untuk kita bicara banyak, Ramsi? Mohon maaf, Nona. Saya tidak berani. Saya hanya pekerja kasar. Saya harus kembali bekerja. Terima kasih, Nona. Sialan, baru kali ini ada pria yang menolakku.
Memangnya kenapa jika kau pekerja kasar? Aku menyukaimu. Hai Ramsi, sedang apa? Nona, aku akan memetik daun teh. Jangan panggil aku Nona, panggil saja Yesa. Kita kan seumuran, aku ingin kita berteman baik. Apakah aku boleh ikut bersamamu memetik teh hijau yang segar ini? Jangan Nona. Maksudku, kau adalah anak dari tuanku. Aku bisa dihukum jika membiarkanmu memetik daun teh juga. Ah, tidak apa-apa. Biar aku yang jelaskan ke tuan nanti. Baiklah Nona. Nona Yesa selain cantik, ternyata memiliki hati yang baik. Biasanya kebanyakan putri saudagar kaya tidak akan mau melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Mereka pasti akan segera mengeluh tangannya gatal lah, menjadi kasar, atau takut kulitnya menghitam terkena sinar matahari. Kau berlebihan. Tidak semua seperti yang kau katakan. Dari kecil ayahku tidak memanjakanku. Aku mandiri dan suka bergaul dengan siapapun. Sehingga aku bisa menghargai apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Selama itu baik dan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Wah, Tuan dan Nona memang keluarga yang sangat bijaksana. Tidak salah jika banyak orang yang ingin sekali bekerja di sini. Ayahku selalu mengatakan, hargailah tenaga orang lain yang bekerja. Karena kami hidup dari tenaga mereka, sedangkan kami hanya diam santai menikmati hasil. Maka sudah sepantasnya kami memberikan gaji yang besar untuk setiap pekerja. Terima kasih Nona atas kebaikan hati Nona dan Tuan. Ramsi, kau adalah pria yang baik. Tidak ada pria yang berhasil membuatku memberikan perhatian lebih kecuali dirimu. Jadi, maukah kau... Nona, aku pergi ke tengah dulu ya. Lebih baik Nona tunggu saja di pohon itu. Karena di tengah tanahnya lebih curam. Jadi lebih baik Nona tidak usah ikut. Tapi... Ada apa, Nona? Nona kesal ya dicuekin pemuda itu? 2 bulan ini sikapnya selalu dingin denganku. Aku selalu berusaha mendekatinya. Tapi seberapapun usahaku mendekati dia, selalu saja dia menghindar dariku. Tenang, Nona Yesa. Saya ada kenalan dukun yang manjur untuk permasalahan cinta Nona. Jika Nona tertarik, akan kuminta ramuan cintanya itu. Benarkah? Kalau begitu, bawakan ramuan itu berapapun harganya. Akan aku bayar. Siap, Nona. Karena kedekatan Nona Yesa dan Ramsi, kini semua itu menjadi sebuah rumor yang tak jelas. Banyak orang yang membicarakannya hingga rumor itu beredar luas di masyarakat. Dan akhirnya sampai juga ke telinga istrinya. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin berkhianat dan berselingkuh dengan wanita lain. Dia pria yang baik dan setia. Sangat mencintaiku dan dia sudah berjanji akan pulang secepatnya. Aku juga tidak tahu pasti. Tapi yang ku dengar-dengar, mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Apa? Paman, bisakah aku titip sesuatu untuknya jika kau ke seberang? Iya, boleh saja. Aku mohon berikan barang ini untuknya. Aku harap dia akan kembali ketika membaca surat yang ada di dalam bingkisan ini. Nona, ini ramuannya. Segera berikan ramuan ini ke pemuda itu agar hasilnya tidak berkurang, Nona. Bagus, aku memang tidak sabar menunggu ramuan ini. Jadi, bagaimana Nona dengan pembayarannya? Tenang saja, kau akan kuberi lebih banyak nanti. Yang penting ramuan ini berhasil membuatnya jatuh cinta kepadaku. Semangat, Nona. Ku dengar-dengar dia juga sedang sakit. Jadi, sangat pas jika Nona memberikan ramuan ini. Apa? Dia sedang sakit. Kenapa aku tidak tahu? Aku kira Nona sudah tahu. Oh iya, Nona.
Tadi ada seorang pria tua yang memberikan bingkisan ini untuk pemuda itu. Aku titip Nona saja ya. Ramsi, aku dengar kau sedang sakit. Aku sangat mengkhawatirkanmu, makanya aku kemari untuk melihat keadaanmu. Tidak apa-apa, Nona. Aku hanya kecapean saja. Tidak ada yang serius. Tetap saja aku khawatir, Ramsi. Oh ya, ini ada seseorang yang menitipkan bingkisan untukmu. Dan aku membawakan ramuan obat juga agar kau cepat pulih kembali. Bingkisan dari siapa, Nona? Aku juga tidak tahu siapa. Coba dibuka saja. Aku juga ingin tahu apa isinya. Surat, kue durian. Surat dari siapa itu, Ramsi? Ini surat dari istriku di kampung, Nona. Apa? Dia pasti sekarang sedang merindukanku pulang. Dan dia memberikan kue durian ini untukku. Dia tahu aku sangat suka dengan kue buatannya ini. Ramsi, mengapa kau tidak memberitahukannya dari awal? Jika kau sudah memiliki istri, kau sudah mempermainkan hatiku dan membuang-buang waktuku untukmu. Mengapa kau hanya diam saja ketika aku merayumu? Seharusnya kau katakan dengan tegas bahwa kau sudah beristri. Aku tidak akan mengganggumu. Kau sudah meninggalkan istrimu selama 2 bulan tanpa kabar ataupun surat. Kau jahat, Ramsi. Aku tahu perasaannya sekarang pasti begitu kebingungan. Sudah, kau pulang saja dulu ke kampung dan temui istrimu agar dia tidak merasa sedih. Benarkah, Nona? Terima kasih banyak, Nona. Bagaimana Nona? Apakah semuanya berjalan lancar? Tidak jadi, dia sudah beristri. Beristri? Jadi, Nonaku jadi pelakor dong. Nona, tunggu. Aku harap suamiku akan pulang. Jika tidak, terpaksa aku pulang ke rumah orang tuaku. Istriku. Suamiku, kau pulang,